Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bahwasanya channel ini banyak membahas tentang tentunya seputaran airsoft gun, seperti tentang penggrafiran, tentang permainan airsoft gun sendiri, tentang apa lagi ya, tentang ngobrol-ngobrol bareng sama para airsofter, impresi gitu kan. Kemudian juga ada review unit, kemudian juga ada tentang AIPSC gitu kan. Pokoknya perihal tentang airsoft gun. Sisanya tentang ya jalan-jalan gua, makan-makan gua gitu kan, cara buat video gitu kan, karena gua masuk ke video gitu. Nah, jangan lupa kunjungi juga Instagram Selamat Gini Hari, di mana di situ juga banyak foto-foto kegiatan kita pada saat syuting dan juga desain-desain kaos kita. Jadi kalau teman-teman ingin membeli desain kaos kita, silakan pilih aja desain yang mana, nanti kita buatkan, langsung kita kirim gitu coy. Di kesempatan video kali ini gue ingin membahas seperti judul, pentingnya kita bergabung di tim airsoft gun atau membuat tim airsoft gun. Kalau membahas tentang kekompakan atau visi dan misi dalam suatu tim, itu gue akan bahas, karena tentunya sudah banyak sekali pembahasan soal itu. Yang ingin gue bahas adalah tentang lebih ke peraturannya, kenapa kita membuat tim airsoft gun. Kalau menurut gue sendiri, airsoft gun itu adalah salah satu kegiatan olahraga yang memang tergolong ekstrim, dari mulai safety gearnya, kemudian unit airsoft gunnya sendiri itu juga memang harus diperlakukan khusus, tidak sembarangan dipakai di sembarang tempat, dan terlebih memiliki izin sekarang ini sesuai dengan peraturan polisi nomor 5 tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Pokoknya ada di video-video gua tentang peraturan tersebut gitu. Jadi silakan cek aja video-video Selamat Gini Hari sebelumnya yang mengenai tentang perpol atau peraturan airsoft gun yang terbaru gitu. Karena airsoft gun itu memiliki kemiripan hampir mungkin 90% ke atas itu mirip sekali dengan unit real steel atau unit aslinya, makanya itu harus adanya sebuah peraturan yang khusus untuk mengatur para airsofter di Indonesia ini agar lebih tertib dan tidak disalahgunakan penggunaan unit airsoft gunnya sendiri. Begitu. Kalau gue cerita sedikit tentang pengalaman gue dulu, itu awal gue mulai main sekitar tahun 2004-2005 itu kan, dimana gue masih banyak beli unit airsoft gun itu bahkan di Gramedia dulu gue beli. Jadi gue tuh hanya ikut main-main aja, ikut nimbrung di tim ini, tim sana, tim sini. Akhirnya kita buat komunitas atau gue ikut join di komunitas, dimana di komunitas sendiri tidak ada namanya ADART-nya atau tidak ada penanggung jawabnya seperti ketuanya atau pembinanya. Dulu tuh bebas-bebas saja. Sampai akhirnya gue pernah kena razia, ya kan, jadi pulang sukir gue kena razia SIM kalau nggak salah, dan situ digeledah lah. Karena pada saat itu belum ada peraturan yang baku dari Perpol, akhirnya dari polisi, akhirnya hanya diberitahukan, disarankan agar membuatlah sebuah tim yang memang resmi gitu loh. Hanya seperti itulah. Tapi akhirnya gue kepikiran kalau begini terus gue mungkin lama-lama bisa bahaya lah di jalan gitu kan, atau mungkin ditangkap polisi karena memang membawa unit yang mirip sekali dengan unit real steel. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk bergabung ke tim airsoft gun, di mana tim tersebut memang sudah rapih lah ya, ada ARDRT-nya, ada ketuanya, ada pembinanya. Jadi kalau kita mengikuti tim airsoft gun itu tentunya akan dibina atau disaling diskusi yang lebih dalam apa itu airsoft gun dan bagaimana cara penggunanya oleh para senior-senior kita terdahulu, ataupun bahkan ada pembina. Biasanya pembina itu dulu ya, zamannya gua itu ada dari teman-teman dari kepolisian ataupun dari tentara yang membina kita agar dalam permainan ini kita bisa bersikap dengan baik. Mungkin sekarang ini juga masih banyak teman-teman yang memang ngerasa aman-aman aja ketika kita main bareng tanpa harus punya tim. Atau kadang bahkan ada yang ngerasa ribet,
gua ikut tim airsoft gun, ada ini peraturan ini, iuran ini, ya itu sih menurut gua wajar-wajar aja, karena kita kan memang hanya mengikuti aja apa yang diminta oleh tim tersebut, ya kan sudah diaturin. Karena yang berurusan sama organisasi airsoft gun atau tetek bengek lainnya memang nanti ketuanya atau pengurusnya, jadi ya wajar kalau lu diminta ini, minta itu gitu kan. Jadi kalau memang lu punya passion yang baik dan bagus, lu baiknya harus mengikuti peraturan, yaitu mengikuti sebuah tim ataupun bergabung pada tim airsoft gun. Kenapa begitu? Nah, tadi kaitannya sama tentang peraturan polisi nomor 5 tahun 2018, di mana setiap orang yang memiliki unit airsoft gun harus mendatakan unit tersebut ke timnya, lalu timnya akan mereport kepemilikan airsoft gun kita ke organisasi, lalu organisasi akan meneruskan ke pihak terkait, itu PMJ ya di sini yang saya tahu gua. Dan kenapa harus tim yang hanya bisa memasukkan pendataan ini itu kepemilikan airsoft gun ini melalui organisasi ke PMJ, bukan komunitas? Jadi gue sendiri memang tergabung dalam satu komunitas impresi ya. Jadi di mana di komunitas tersebut datang dari berbagai orang yang dari tim-tim lain. Misalnya gue dari komunitas A, jadi yang ikut di komunitas tersebut ada dari tim A, tim B, tim C, segala macam. Di situ memang tidak ada ADRT-nya, tidak ada pengurusnya, hanya berdasarkan kepercayaan aja. Nah, kalau di tim itu kan beda, ada ADRT-nya, ada pengurusnya, ada pembinanya, tadi gue bilang lah. Jadi, dan gue pernah ngobrol sama salah satu senior di airsoft itu, memang yang boleh atau mendatakan kepemilikan airsoft gun dari membernya adalah sebuah tim, bukan komunitas. Setahu gue, dan karena gue ngobrol sama temen gue yang udah lama di airsoft gun, jadi yang diterima di organisasi itu untuk pendataan airsoft gun adalah sebuah tim, bukan komunitas. Dan gue juga coba bertanya apakah sejauh ini sama temen gue yang sudah lama di airsoft tersebut, dan memang beliau juga pengurus salah satu organisasi airsoft gun yang ada di Indonesia. Gue bertanya, apakah memang sejauh ini pernah ada komunitas mendaftarkan komunitasnya ke organisasi untuk pendataan? Dibilang nggak ada. Kalau sampai memang komunitas mendaftarkan, jatuhnya adalah sebuah tim, bukan komunitas. Tadi gue bilang, komunitas itu biasanya terdiri dari kumpulan orang-orang yang datang dari sebuah tim gitu. Jadi ya akan repot mungkin nanti pendataannya. Jadi kalau saran gua adalah buat teman-teman yang memang ingin atau biasanya di hobi airsoft gun ini, sebaiknya memang unit itu harus didata ya. Caranya kita membuat tim atau mendirikan tim, lalu kita bergabung di organisasi airsoft gun yang ada seperti di ABU, terus kemudian di Porgasi atau di FAI, bahkan Perbakin. Nanti mereka lah yang akan mengurus ke Polda Metro Jaya agar didata itu unit kita. Begitu, karena memang sekarang ini, dulu awalnya karena memang banyaknya penyalahgunaan unit airsoft gun, jadinya mulailah ditertibkan siapa-siapa aja yang mempunyai unit airsoft gun agar bisa dibina atau bisa terus dibimbing baik dari organisasinya atau baik dari timnya agar mengikuti peraturan-peraturan PMJ yang berlaku dari tahun 2015 sampai sekarang, sehingga bisa tertib lah, dan kita pun sebagai airsofter mainnya juga tetap aman. Lalu ada nih pertanyaan di YouTube gue yang bertanya tentang gini, gue pernah membahas tentang tata cara membeli unit airsoft gun, di mana di situ disebutkan bahwasanya kalau ingin membeli airsoft gun harus mengikuti sebuah tim dulu atau memiliki sebuah tim dulu yang terdaftar di satu organisasi. Lalu beliau bertanya gini, lah gimana gue mau membuat atau mengikuti sebuah tim kalau gue sendiri nggak punya unit airsoft gun? Jadi gini, saran gue adalah sekarang ini, kalau lu mau beli unit airsoft gun atau mau terlibat di olahraga ini, nggak usah beli dulu. Jadi silakan teman-teman bisa lihat
YouTube channel gue yang isinya tentang judulnya cara bergabung di tim Airsoft Gun. Gue ulas sedikit bahwasannya kalau mau ikut atau kecemplung di kegiatan Airsoft Gun, jadi baiknya kita datang aja dulu ke arena-arena yang memang mengadakan kegiatan Airsoft Gun. Di situ kita bisa lihat dulu. Biasanya di arena-arena tersebut disewakanlah unit Airsoft Gun. Jadi lu bisa nyobain dulu nih, feel-nya gimana nih kan. Akan ada dua kemungkinan kalau lu udah nyobain, lu kapok atau lu ketagihan. Kalau lu udah ketagihan, lu bisa discuss nih sama teman-teman yang sudah bergabung di tim Airsoft Gun, gimana caranya, apa aja yang harus lu lakuin, itu akan nanti lu akan diberitahu, ya kan? Di situ nanti lu ketika sudah ngerasa, wah ini memang gue pengen jalanin gitu kan, udah dapat arahan dari teman-teman yang terdahulu, maka lu barulah bisa memutuskan untuk beli dan kemudian lalu bergabung di tim Airsoft Gun. Begitu. Jadi nggak usah bingung lu beli dulu atau gabung dulu. Saran gue adalah lu yang bener ngobrol dulu sama teman-teman Airsoft Gun yang terdahulu dan nyobain dulu pengennya. Setelah itu baru lu beli. Banyak kan juga orang karena nafsu beli dulu, akhirnya ujung-ujungnya sekali dua kali main agak pakai. Kalau sekali dua kali main kepentok sama peraturan, ujung-ujungnya bete, ngedumel. Gini aja bro, kalau lu ngerasa sulit di suatu hobi, tinggalin aja, cari hobi yang gampang. Gak usah lu berdebat sama sesuatu yang memang sudah disahkan atau sesuatu yang sudah sudah menjadi peraturan baku dimanapun itu permainannya, di hobi apapun. Kalau merasa ribet, tinggalin aja, cari hobi yang lain yang gampang, yang mancing lah, main karambol kan masih banyak tuh. Kalau di hobi Airsoft Gun ini peraturannya begitu, ya lakukan aja. Kalau lu ngerasa ini hobi lu dan ini passion lu, pasti lu akan jalan dengan baik, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Begitu coy. Jadi itulah menurut gua pentingnya teman-teman itu bergabung ke dalam tim atau membuat tim Airsoft Gun. Jadi kalau lu ngerasa bingung, lu silakan buka yang baru mau bergabung ya, atau membuat tim, lu bisa buka di forum Airsoft Indonesia di Facebook. Di situ lu bisa open discuss sama senior-senior kita ataupun para teman-teman yang bergabung di organisasi. Pasti mereka akan ngebantu bagaimana caranya membuat tim atau bergabung dalam tim. Facebook itu jangan cuma buat gibah. Jadi kan banyak manfaatnya. Salah satunya ya kalau lu hobi Airsoft Gun, lu bisa cari tahu di sana gitu coy. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman bergabung dalam tim Airsoft Gun atau membuat tim Airsoft Gun yang tergabung di organisasi Airsoft Gun yang ada di Indonesia, banyak sekali keuntungan yang didapat, ya kan? Salah satunya lu bisa terus dapat pembinaan dari teman-teman yang ada di organisasi ataupun di tim. Kemudian juga lu bisa mengikuti kegiatan yang ada di organisasi, antar lintas organisasi, bisa perlombaan atau kompetisi, dan lu bisa bawa unit itu kemana-mana sampai keluar kota lu, misalnya ke luar pulau, itu tentunya sudah ada surat pengantar dari organisasi, sehingga lu tidak perlu khawatir lagi unit lu atau tim lu ditahan di bandara ataupun di kota lain gitu kan. Jadi tentunya lu akan merasa aman ketika lu sedang bermain Airsoft Gun. Jadi apapun itu yang sekiranya rumit, apabila lu memiliki passion yang baik dan itu untuk tujuan yang baik, ikutilah aturannya dan tetap semangat di tahun 2021. Semoga pandemi ini segera selesai dan permainan Airsoft Gun semakin berjaya. Sampai jumpa di Selamat Kini Hari berikutnya. Dadah.